Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman yang klik video ini, pasti kalian penasaran dengan berapa sih jumlah gaji seorang pramugari. Namun sebelum masuk ke pembahasannya, aku akan ngucapin selamat datang untuk teman-teman yang baru nemu channel ini. Dan jangan lupa untuk subscribe. Dan buat teman-teman yang udah nontonin video aku dari lama dan belum subscribe sampai saat ini, silahkan subscribe dulu. Karena insya Allah aku bakal sering share informasi-informasi menarik lainnya. Aku kasih waktu 3 detik untuk kalian subscribe dulu. 1, 2, 3. Terima kasih atas kerendahan hati kalian telah mau mensubscribe channel ini. Semoga channel ini terus berkembang dan memberikan banyak manfaat untuk aku dan kalian semua, amin. Oke, pasti kalian sudah penasaran dengan berapa sih jumlah gaji seorang pramugari. Nah, di video kali ini aku tidak akan memberikan nominal berapa sih jumlah gaji seorang pramugari. Buat kalian yang hanya ingin tahu berapa jumlahnya, kalian bisa skip video ini dan cari video lainnya yang memberitahu tentang berapa nominal gaji seorang pramugari. Karena kalau aku hanya menjelaskan nominalnya saja atau memberitahu nominalnya saja, misal 10 juta atau 15 juta, video ini akan berhenti sampai sini aja, nggak ada penjelasan selanjutnya karena kalian sudah tahu nominalnya. Namun di video kali ini aku bakal menjelaskan atau memberikan informasi tentang bagaimana sih penggajian seorang pramugari itu, ada berapa macam gajinya, dan kenapa pramugari bisa dapat gaji besar dan kadang mendapatkan gaji kecil. Nah, aku bakal jelasin di video kali ini, kalian harus perhatikan baik-baik agar informasi yang aku berikan dapat diterima dengan baik juga sama kalian. Jadi simak video ini sampai akhir agar kalian tahu tentang gambaran gaji seorang pramugari, tidak semata-mata hanya tahu bahwa gaji pramugari itu besar. Nah, jadi gaji pramugari itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah gaji pokok dan yang kedua adalah gaji terbang. Untuk gaji pokok aku nggak akan jelasin panjang lebar karena kalian bisa browsing sendiri UMR di Jakarta itu berapa. Karena gaji pokok di tempat aku bekerja sekarang nominalnya tidak jauh dari UMR yang ada di Jakarta. Nah, untuk gaji terbang aku bakal jelasin lebih panjang namun tidak detail karena hanya sebagai gambaran buat kalian aja dan sebatas untuk pengetahuan kalian saja. Buat kalian yang ingin tahu berapa sih jumlah gaji seorang pramugari, ayo semangat buat wujudin mimpi kalian menjadi seorang pramugari agar kalian tahu sebenarnya berapa sih gaji seorang pramugari itu. Nah, gaji terbang di maskapai tempat aku bekerja dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama adalah uang terbang, yang kedua adalah uang RON, dan yang ketiga adalah uang transport. Aku bakal jelasin yang pertama dulu, yaitu uang terbang. Nah, uang terbang ini kita peroleh jika kita mempunyai jam terbang. Misalnya dalam 1 bulan jam terbang aku 20 jam. Nah, maka gaji aku adalah per jamnya berapa dikali 20 jam. Misal 1 jamnya aku digaji 50.000. Jika aku dapat 20 jam, maka aku mendapatkan uang terbang sebanyak 1 juta gitu misalnya. Jika semakin banyak jam terbang yang kita peroleh, misalnya 50, 60, atau 70, maka semakin banyak pula uang terbang yang kita dapatkan dalam 1 bulan. Yang kedua adalah uang RON atau remain overnight. RON itu istilah kalau kita nginep di suatu hotel di daerah di luar base di Jakarta. Misalnya aku nginep di Makassar selama 4 hari 3 malam. Nah, selama 3 malam ini aku diberikan uang RON atau istilahnya kita sebut uang jajan. Jadi selama 3 malam aku diberikan uang jajan. Nah, berapa sih uang jajannya? Misal uang jajannya 1 malam itu 100.000, maka dikalikan 300.000 selama di Makassar 4 hari. Jadi misalnya kita dalam 1 bulan menginap di hotel itu 10 malam, jadi 100.000 itu kalikan saja dengan 10 malam, yaitu 1 juta. Nah, itulah yang kita peroleh dari uang RON atau uang nginep atau uang jajan pada saat kita di luar base atau di luar Jakarta pada saat menginap di hotel. Yang ketiga adalah uang SMT atau Self Management Transport atau uang transport. Karena di perusahaan tempat aku bekerja itu tidak ada jasa antar jemput dari perusahaan, maka kami diberikan uang transport untuk kami ke bandara ataupun dari bandara pulang lagi ke rumah. Nah, penghitungan uang transport ini gimana sih? Jadi misalnya gini ya, hari ini aku berangkat ke bandara untuk melakukan tugas bekerja di Makassar selama 3 hari di sana. Nah, setelah 3 hari aku balik lagi ke Jakarta dan dari bandara balik lagi ke rumah. Itu dihitung 1 kali uang transport. Jadi tiap kita dari rumah ke berangkat kerja dan dari kerja tersebut pulang lagi ke rumah, itu dihitungnya 1 kali uang transport. Jadi misalnya kita dalam 1 bulan terbang misalnya 5 kali,
Hitung aja, 5 kali dikali uang transportnya berapa. Jadi dari uang terbang sesuai jumlah berapa jam kita terbang selama 1 bulan, kemudian uang ruang sesuai jumlah berapa malam kita menginap di hotel, dan uang transport atau SMT sesuai berapa jumlah kita berangkat ke bandara kemudian pulang lagi ke rumah, disebut gaji terbang atau kita biasanya sebut dengan fata. Nah, fata ini biasanya kita peroleh berbeda waktu dengan gaji pokok. Jadi dalam 1 bulan, pramugari di maskapai tempat aku bekerja itu mendapatkan 2 kali gaji. Yang pertama yang tadi gaji pokok, kemudian fata atau gaji terbang. Nah, kalau gaji senior itu berbeda dengan gaji junior. Nominalnya lebih banyak yang senior karena pekerjaan dan tanggung jawabnya juga lebih besar senior daripada junior. Nah, itu tadi adalah gambaran tentang penggajian pramugari atau berapa sih kira-kira gaji pramugari. Kalau ditanya nominalnya, aku nggak bisa sebutin karena memang tiap bulannya kami mendapatkan gaji yang berbeda-beda. Besar sedikitnya nominal yang kita peroleh itu sesuai jam terbang. Kalau jam terbang banyak, pasti kami akan mendapatkan gaji terbang yang lumayan banyak juga. Kalau sedikit, pasti kita juga mendapatkan gaji yang sedikit. Kalau ditanya ya cukup untuk kami hidup di Jakarta dalam 1 bulan. Berapapun gaji kami, berapapun gaji kalian, tetap harus disyukuri karena sebanyak apapun gaji, manusia tidak akan pernah merasa cukup. Kita harus tetap bersyukur, lebih-lebih kalau kita mau menyisihkan sedikit gaji kita untuk bersedekah untuk orang-orang yang membutuhkan lainnya agar kita lebih berkah dalam bekerja. Nah, cukup itu aja yang aku jelaskan tentang penggajian pramugari. Semoga kalian paham dengan apa yang aku jelaskan. Semoga informasi ini juga bermanfaat buat kalian dan menjadikan semangat untuk kalian yang ingin menjadi pramugari. Semoga kalian dapat mewujudkan tahun ini. Jangan pantang menyerah, jangan putus asa dan selalu semangat. Selalu berdoa dan memohon yang terbaik agar kita juga selalu dimudahkan dalam melangkah atau mewujudkan apapun yang kita impikan. Jika kalian suka videonya, jangan lupa di like, comment, and subscribe buat yang belum subscribe. Dan buat pertanyaan-pertanyaan lain yang telah masuk di kolom komentar namun aku belum bisa menjawab, aku mohon maaf karena kadang pertanyaan kalian itu di luar kapasitas aku. Jadi aku harus cari tahu dulu atau bertanya dengan yang lebih paham dulu, baru aku bisa jawab pertanyaan-pertanyaan kalian agar aku juga nggak salah memberikan jawaban kepada kalian. Terima kasih telah menonton video ini, semoga bermanfaat untuk aku, kalian, dan semuanya. Jangan lupa subscribe, sekali lagi aku ingetin jangan lupa subscribe agar aku lebih semangat untuk membuat video-video informatif lainnya insya Allah. Dan bye, sampai ketemu di video selanjutnya, tetap jaga kesehatan.